Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Kondisi ini terjadi akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Selain merendam rumah dan sawah, banjir juga memutus akses jalan. Di sebagian wilayah, banjir mulai terlihat surut, namun di wilayah Cekungan, banjir masih cukup dalam hingga ketinggian 3 meter. Sementara itu pemirsa, banjir juga menerjang Pati, Jawa Tengah. Hingga hari ke-15 banjir masih mengepung pemukiman warga. Pihak pemerintah Kabupaten Pati menyatakan hingga Minggu masih ada 50 desa di Bumi Minatani yang terendam banjir. Kita akan mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, sudah ada rekan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Teluk Jambe dan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Rudi terlebih dahulu. Seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Silahkan. Ya, Ayah dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk update terkini di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sendiri. Banjir masih merendam ribuan rumah yang berada di beberapa kecamatan. Untuk data terkini yang dapat kami informasikan, ada 20 kecamatan dan sampai saat ini ada beberapa bagian, maksudnya ada beberapa yang sudah mengalami surut. Dari 20 kecamatan ada yang sudah masuk terdata, itu ada sekitar 10 kecamatan ini yang saat ini sedang dibahas oleh pihak pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat melalui yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Adapun sejumlah untuk mengantisipasi dan penanganan seperti apa ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat sendiri, di mana untuk ketinggian air memang sejak pada pukul 6 sore ini sampai sekarang ini untuk diakses jalan semuanya, sebagian untuk di lokasi saya berdiri ini sebagian sudah banyak yang mulai surut untuk akses jalan. Namun untuk di bagian rumah-rumah yang berada di dataran rendah ini masih terendam banjir, masih ketinggian yang cukup parah di antara 1,7 meter bahkan hingga 2 meter lebih. Baik, ya, artinya masih dan untuk diinformasikan ya Rudi, artinya masih tinggi di sana. Kita akan lihat seperti apa situasi di Pati. Ada Vindi. Vindi, singkat saja seperti apa situasi terkini di sana? Baik, Ayah, saya melaporkan dari Desa Mustokoharjo yang saat ini banjir di sini sudah mulai surut, berangsur surut dengan ketinggian di jalan desa ini rata-rata 20 sampai 30 cm. Akan tetapi, Ayah, di belakang saya tepat di sebelah Sungai Sinugonggo itu ketinggian air masih mencapai 80 hingga 1 meter, yang mana kebanyakan warga di sini itu masih mobilitas menggunakan perahu, walaupun beberapa dari mereka masih bisa menggunakan motor. Dan perlu kami informasikan, Ayah, di sini lokasi ini airnya cukup berwarna dan berbau sehingga itu masyarakat banyak mengeluhkan mulai dari gatal-gatal, terus penyakit kulit dan lain sebagainya. Begitu, Ayah, yang dapat kami laporkan dari lokasi Mustokoharjo. Baik rekan-rekan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berbincang dengan legenda sepak bola dunia Zinedine Zidane. Dalam kesempatan itu Prabowo membicarakan seputar sepak bola tanah air. Prabowo bertemu pesepak bola legenda Prancis setelah menjadi pembicara di World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Dalam pertemuan yang digelar selama 45 menit itu, Prabowo menyampaikan keinginan besarnya untuk terus memajukan sepak bola tanah air. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Kita beralih ke informasi viral, pemirsa. Truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian Resor Polres Cimahi.
Kedua korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry ini tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya, Pak? Petugas gabungan pemirsa kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Lago, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Lago untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini pemirsa, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Di bulan sih karena tadi panggung beren. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian korban tanah longsor, sudah ada rekan Naura Syafika di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat malam Naura, hingga malam ini apakah sudah ada jenazah yang berhasil dievakuasi lagi? Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Hingga di malam hari ini untuk total secara keseluruhan di hari kemarin dan juga di hari ini total ada 25 kantong jenazah yang sudah berhasil ditemukan, di mana diantaranya untuk 11 orang ini sudah berhasil diidentifikasi. Namun kalau misalnya untuk data per hari ini di tanggal 25 ini total untuk kantong jenazah yang baru saja ditemukan yaitu ada 17 kantong jenazah. Dan memang pada hari ini pencarian korban ini sempat dihentikan secara sementara Ayah dan juga pemirsa dikarenakan faktor cuaca yang buruk, dan juga pada pagi hari tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini sempat terjadi adanya longsor susulan sehingga dari pihak BPBD ini memutuskan untuk menghentikan secara sementara untuk pencarian korban pada hari kedua ini dan akan dilanjutkan esok hari. Namun masih melihat situasi dan juga kondisi dari cuaca yang memang kalau misalnya di sini ini masih berbahaya sekali. Bahkan memang untuk beberapa warga yang berada di sekitar dari lokasi yang terdampak ini juga memutuskan untuk mengungsi di posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa dari Desa Pasir Langu, Bandung Barat. Dan memang tadi untuk pengungsi yang ada di sini ini merupakan pengungsi dari dua desa yang berbeda, Ayah dan juga pemirsa, yaitu ada dari Pasir Kuda dan juga Pasir Kuning, dan totalnya ini ada 300 hingga 400 jiwa yang mengungsi di posko pengungsian ini. Memang di sini ada beberapa posko pengungsian lainnya, yaitu ada dari titik-titik lainnya, dan juga ada beberapa dari warga ini memilih untuk mengungsi secara mandiri ke rumah saudara mereka. Kemudian juga di sini ada dari tenda-tenda yang sudah didirikan, yaitu ada dari tenda Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian juga ada dari BNPB, kemudian juga ada logistik yang dari tadi siang, sore hingga malam hari ini masih terus masuk dan juga memberikan bantuan seperti tadi ada kami melihat kasur, kemudian juga makanan siap saji, dan dari pengungsi juga sudah menerima logistik tersebut. Namun tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pengungsi, memang mereka banyak yang menyatakan bahwa untuk kebutuhan saat ini yang masih mereka butuhkan itu adalah daleman dan juga pampers, karena memang di sini banyak sekali dari wanita yang mengungsi. Untuk mayoritasnya memang dari wanita juga balita, yaitu pastinya membutuhkan untuk pampers. Namun kalau untuk kebutuhan lainnya seperti air pun juga tercukupi di sini. Dan besok kami juga masih menantikan kembali untuk update terkait dengan pencarian korban yang akan dimulai nanti pagi pada pukul 8, dan juga
kami akan berencana untuk menuju ke lokasi titik longsor untuk melihat secara langsung bagaimana pencarian korban, karena memang untuk pencarian korban ini sebenarnya memang selalu dibantu untuk alat berat, kemudian tadi sempat dihentikan juga untuk penggunaan alat berat. Namun kami akan menantikan juga untuk besok hari apakah akan digunakan kembali untuk alat berat tersebut. Sementara itu Ayah kembali ke studio. Baik Naura, terima kasih atas laporan Anda langsung dari